Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Gina Hanadia dengan NIM 221354005 dari kelas 3 AEK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mandiri pada mata kuliah Sistem Kendali Digital dengan judul Sistem Pengendali Kecepatan Motor pada Proses Penggilingan Kacang Tanah dengan menggunakan metode PID. Usaha pengolahan kacang tanah skala kecil seringkali menghadapi masalah ketidakstabilan kecepatan motor penggiling akibat dari perubahan beban yang mengakibatkan hasil gilingan tidak merata dan menurunkan kualitas dari produk. Pengaturan manual seringkali kurang efisien karena memerlukan pemantauan terus-menerus dan tidak mampu merespon perubahan beban secara cepat. Solusi yang diusulkan adalah sistem kendali otomatis berbasis PID untuk menjaga kecepatan motor tetap stabil sesuai set point. Sistem ini mampu mendeteksi perubahan beban, menyesuaikan daya motor, dan memastikan konsistensi hasil gilingan. Tujuan dari sistem ini yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem kendali otomatis berbasis PID untuk mengatur kecepatan motor penggilingan kacang tanah sehingga kecepatan tetap stabil meskipun ada perubahan beban. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil penggilingan kacang tanah dengan menjaga kecepatan motor pada level yang optimal untuk menghasilkan bubuk kacang yang merata. Yang ketiga, menyederhanakan proses penggilingan dengan sistem yang mudah dioperasikan, mengurangi kebutuhan akan pengawasan atau penyesuaian manual selama proses penggilingan. Berikut ini adalah diagram blok kendali alat. Set value atau SP yang digunakan adalah potensiometer. Selanjutnya, terdapat Arduino sebagai microcontroller yang akan digunakan untuk membandingkan nilai SP dari potensiometer dengan PV dari feedback, yaitu sensor rotary encoder, sehingga diperoleh nilai error. Kemudian, Arduino akan menghasilkan MV atau manipulated variable yang berfungsi untuk mengontrol aktuator agar menghasilkan output yang sesuai dengan SP dan tahan terhadap gangguan. Berikut merupakan komponen yang digunakan. Yang pertama ada driver L298N, yang kedua ada motor DC 12 volt dengan rotary encoder, yang ketiga ada potensiometer, yang keempat adaptor 12 volt, yang kelima LCD I2C, dan yang terakhir adalah kabel jumper. Berikut merupakan perancangan mekanik dengan proyeksi Eropa. Selanjutnya, wiring diagram dengan metode lineless. Yang pertama Arduino Uno, kedua potensiometer, ketiga L298N, yang keempat adaptor 12 volt, yang kelima LCD I2C, dan yang terakhir, yang keenam, motor DC with encoder. Selanjutnya, pengujian komponen. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno bekerja dengan baik, ditandai dengan LED yang menyala pada saat kondisi high dan ditampilkan pada serial monitor bahwa Arduino is working. Selanjutnya LCD I2C. Pada LCD dapat menampilkan tulisan sesuai dengan yang diinputkan pada program. Selanjutnya pengujian komponen potensiometer, di mana potensio dapat merespon dengan baik ketika terjadi perubahan. Selanjutnya pengetesan driver dan aktuator, di mana kecepatan motor dapat terbaca pada serial monitor berdasarkan perubahan pada potensiometer. Dan selanjutnya sensor encoder, di mana pada serial monitor dapat menampilkan hasil pembacaan RPM sesuai dengan perubahan pada potensiometer. Berikut merupakan perancangan filter. Pada hasil respon dapat terlihat masih banyak noise. Oleh karena itu, dilakukan filter untuk menghilangkan noise dari pembacaan sensor dengan mencari periode pada noise dan mengkonversikannya ke periode sinyal asli dan mencari frekuensi cutoff, kemudian menggeser menjadi 1, 2, dan 3 dekade. Berikut merupakan hasil filter di mana respon sudah jauh lebih baik dan sudah tidak terdapat noise.
Selanjutnya, mencari parameter kendali PID dengan metode Ziegler-Nichols 1. Caranya yaitu menggeser frekuensi cut-off sebesar 3 dekade. Berikut hasilnya setelah mendapatkan nilai L dan T. Selanjutnya, melakukan perhitungan sesuai dengan tabel PID, sehingga didapat hasilnya yaitu nilai Kp sebesar 12, nilai Ti sebesar 0,1196, dan nilai TD sebesar 0,0299. Berikut ini merupakan respon akhir PID hasil tuning. Selanjutnya, demonstrasi alat. Ketika diberi gangguan, respon memerlukan waktu untuk kembali steady sesuai nilai set point. Demikian penjelasan saya mengenai sistem kendali kecepatan motor pada proses penggilingan kacang tanah dengan metode PID. Saya berharap video ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak telah menyaksikan.